Ayo, siapa coba yang gak doyan buat ngicipin sensasi krenyes dan gurihnya gorengan-gorengan siap santap seperti ini, Bos? Wah, kalau udah pada tahu nih, pasti pada nyerbu duluan tuh, Bos. Apalagi udah direview oleh banyak food vlogger kayak gini. Wih, pantes aja cuma jualin gorengan tapi bisa sampai viral. Dengar-dengar nih, Bos, bisa laku ribuan pieces gorengan per harinya. Wih, top markotop deh. Dan rencananya juga mau bawa nama Indonesia ke mancanegara dari jualan gorengan. Emang bisa nggak nih, Bos? Kita langsung aja kenalan sama pencetusnya deh, Bos. Halo Bos, selamat datang di Gorengan Oke, pusat gorengan nomor 1 di Indonesia. Kualitas premium, harga kaki 5. Penasaran? Tetap di Cuan, Bos. Kualitas premium, harga kaki 5. Kalau udah gitu sih jelas no kaleng-kaleng ya, Bos. Jualannya aja bukan pakai gerobakan atau di pinggir jalan. Adanya di kawasan Ruko daerah Serpong, Tangerang, Banten. Kita support sama gorengan yang di jalanan lain. Cuman memang kita di sini pure karena kita memang mau menghadirkan gorengan yang bersih, higienis, premium, orang nggak perlu takut batuk gitu ya. Jadi ya udah kita jaga semua-muanya gitu. Dijual dari mulai harga 3 ribuan per gorengan, jelas masih tergolong worth it dan nggak perlu ngerogoh kantong dalam-dalam ya, Bos. Apalagi ukuran dari setiap gorengan yang ditawarkan juga lumayan besar. Dijamin puas deh. Nah, Bos, ini salah satu gorengan premium kita, bakwan sayur. Ukurannya besar, sayurannya banyak, dan bahannya fresh. Gak cuma sendiri aja nih, Bos. Koh Eren berpartner dengan Koh Henry dalam menjalankan bisnis kulinernya ini. Saling berbagi tugas dalam menjalankan bisnisnya. Koh Henry yang bertanggung jawab mendevelop menu dan operasional di depan penggorengan. Jadi ini sekarang kan ada 20 menu ya kurang lebih. Awalnya itu kita starting di 11 menu. Tagline-nya kan kita pusat gorengan Indonesia ya. Jadi kita memang mau jadi benar-benar pusat. Jadi seluruh gorengan Indonesia itu ada di kita. Jadi mungkin ke depannya itu bisa sampai 30 menuan mungkin. Sampai 30 menuan gorengan. Jadi pusat gorengan nomor 1 di Indonesia. Wow, semua jenis gorengan dari seluruh Nusantara ada di sini, Bos. Dari yang jadul pun kayak combro dan misro juga tersedia di sini. Kita bahan pakai kualitas premium semua. Contohnya salah satunya kita pakai minyak itu juga salah satu dari brand ternama yang memang udah teruji. Itu kualitasnya udah terjamin lah untuk goreng-gorengan. Selalu jaga minyak kita tuh selalu bersih. Jadi kita selalu 1-2 hari sekali kita pasti ganti. Nggak cuma itu, Bos. Untuk tempat menggorengnya pun ada beberapa kuali, yang masing-masing kuali hanya khusus menggoreng satu jenis gorengan. Nah, kualinya itu tujuannya adalah kita tuh selalu memisahkan gorengan antara yang manis dan asin. Kayak contoh nih, kayak bakwannya kita pisahin juga gorengan di kuali sendiri. Kalau yang manis nanti ada pisang wijen, pisang madu kita pisahin juga. Ada pisang coklat kita pisahin sendiri. Jadi supaya minyaknya itu nggak gampang hitam. Rasanya juga nggak campur aduk gitu. Jadi orang makan nggak ada yang rasa manis, asin gitu nggak. Jadi rasanya sendiri-sendiri. Terbukti ya, Bos, kualitasnya. Lihat aja tuh, gimana ramenya para calon pembeli ngantri untuk beli gorengan di sini. Bahkan gorengan yang masih digoreng aja mereka rela nungguin tuh. Gak heran, Bos, walau belum genap setahun berjalan, tempat penjualan gorengannya ini cuannya benar-benar ngalir terus. Omset kalau kita bicara daily ya, secara penjualan harian kurang lebih di angka 6 juta. Weekdays, kalau misalkan weekend di angka mungkin sekitar 9-12 juta. Wadidaw, cuannya bener gak kaleng-kaleng kan, Bos? Dari gorengan yang biasa kita jumpai di pinggir jalan, bisa naik kelas dan dapat cuan yang gak sedikit. Dalam usaha kuliner, kualitas dan konsistensi rasa harus dijunjung tinggi ya, Bos, agar konsumen tetap mau balik lagi dan lagi. Permasalahan konsistensi itu terus kita alamin selama 2 bulan awal gitu.
Dan sekarang setelah 3 bulan sampai 6 bulan, sekarang sudah 6 bulan ya gorengan oke, itu kita baru nemu patternnya bahwa customer itu lebih baik dikasih makanan yang memang kata kasarnya enak, fresh gitu ya, ketimbang kata kasarnya ya udah asal ada aja gitu loh. Jadi kita kalau misalnya contoh nih ya, goreng nih ada sedikit gosong gitu ya, langsung kita buang gitu. Jadi kita pure memang jaga kualitas. Ingat ya bos, menjaga kualitas dan konsistensi rasa hukumnya wajib pakai banget. Nah, kalau yang bikin rame gini, apalagi kalau bukan dari kemajuan zaman. Kemajuan zaman emang sangat mempermudah bisnis, efisiensi waktu dan membantu menurunkan biaya operasional, terutama biaya marketing. Keberadaan sosial media sangat membantu para perintis usaha yang mau memasarkan produknya langsung ke target pasar yang dituju. Bahasa kerennya sih ya, digital marketing bos. Nah, good question. Sebenarnya gini, kalau ditanya begitu karena background saya F&B consultant 12 tahun. Jadi memang dari F&B consultant ngerjain brand orang, itu memang diarahkan semua ke digital. Everything into digital marketing. Nah, digital marketing ini secara cost juga lebih rendah karena kan kita bisa reach lebih banyak orang tapi dengan waktu yang lebih cepat gitu ya. Kalau konvensional kan butuh bagi flyer, bagi brosur dan segala macam gitu. Walau terbilang belum lama, Ko Eren dan Ko Henry akhirnya sepakat untuk melebarkan bisnis kulinernya dengan membuka usaha kuliner lain di sebelah outlet gorengannya. Ini nggak lain dan nggak bukan karena pede dengan konsumen yang semakin ramai loh bos. Jadi yang sebelah itu menarik gini, customer kita masuk gitu ya, loyal customer kita banyak. Kemudian mereka ngomong, kok ini nggak ada tempat makannya gitu. Kalau kita mau makan fresh terus gimana gitu. Hasil kita dengerin 1, 2, 10, ratusan sampai ribuan orang akhirnya ya udahlah kita bikin aja deh di sebelah gitu loh. Jadi kita bikin di sebelah ada tempat makannya juga, ada minum, ada kopi dan tempat makan. Gak cuma soal rasa dan kualitas produknya aja yang harus terus dipertahankan. Mendengar dan mengolah feedback setiap konsumen juga bisa jadi peluang bisnis loh, biar tambah cuan lagi bos. Jadi fokusnya adalah mendengarkan feedback konsumen. Karena konsumen ini adalah, customer is king gitu ya. Kita nggak bisa sampai hari ini juga tanpa customer yang kasih kita feedback gitu. Jadi apa yang kita kurang, kita selalu terima dan itu jadi bagian improvement kita ke depan. Dari sini kita semua belajar bos, usaha kuliner memang gak ada matinya. Apalagi makin kesini kuliner udah jadi tren dan gaya hidup di masyarakat. Gak usah pusing mau bikin usaha kuliner apa, mulai dari yang dekat dulu dengan kita bos. Kayak gorengan ini, tinggal kita bikin pembeda atau kelebihannya dibanding dengan produk sejenis di pasaran. Nah bos, udah lihat kan usaha kita? Intinya, jangan takut memulai dari hal kecil, karena hal kecil bisa menjadi besar. Yang penting oke dan cuan bos.